Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Isya yang saya hormati, semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih ada di tempat yang Allah muliakan. Kita masih semangat beramalia Ramadan. Kita masih semangat menikmati indahnya keberkahan di bulan Ramadan. Kita masih banyak peluang untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini telah dirasakan manfaatnya, telah mampu merubah cara berpikir kita, cara beramal kita, bahkan niat kita pun juga sempurna mengharapkan ridho Allah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita rindu dan kita cintai. Kita teladani beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menyampaikan khutbahnya di akhir Sya'ban di hadapan para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, penghulu bulan, bulan yang penuh barokah. Jadi itu telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disampaikan Nabi kepada para sahabatnya terdengar kepada kita sampai hari ini. Sehingga di awal Ramadan kita setia menunggu pengumuman dari pemerintah. Hadirin yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita kunci malam ke-10 kita ini dengan semangat yang lebih besar lagi. Nilai kesyukuran kita kepada Allah harusnya lebih kencang lagi. Karena kita telah menyelesaikan 9. Masuk di 10, mudah-mudahan dari hari ke hari kita semakin semangat. Karena dari setiap etape, dari hari ke hari perjalanan Ramadan ini, kita sementara menapaki satu janji yang sangat besar di hadapan Allah. Yakni di 10 terakhir, di malam-malam ganjilnya, semoga kita mendapatkan keberkahan melebihi dari 83 tahun. Atau yang disebut dalam bahasa Al-Quran, khairum min alfi syahri. Bukan angka 1000 bulan, tetapi melebihi dari angka itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal yang telah menjadi amalan-amalan kita dalam Islam. Teori ini kita sudah paham semua di luar Ramadan. Tapi kadang-kadang semangat kita itu beda-beda. Namun di bulan Ramadan ini kita diminta oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa Ramadan ini dengan senyum. Bertemu Ramadan ini dengan bahagia, dengan gembira. Dengan demikian penyakit-penyakit sosial yang selama ini ada di dalam diri kita, ada tetangga kita yang tidak baku cocok, ada partner kerja kita yang kurang harmonis, atau berdampingan dengan tempat kita berusaha, saling mencurigai, cobalah semua itu dirubah. Dengan senyum, sama-sama membawa kebahagiaan.
Karena ada janji yang sangat besar dari Rasulullah. Kegembiraanmu itu berjumpa Ramadan, semoga menjadi pembebas tersentuhnya diri kita ini oleh api neraka. Maka jangan kita pelihara penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan tubuh ini akan tersentuh oleh panasnya api tersebut. Kegembiraan itu akan wujud. Bulan kemarin kita tidak bisa bersedekah kepada tetangga karena memang kurang baku cocok. Begitu masuk Ramadan, semua itu hilang. Akhirnya datanglah semangat memberi buka kepada orang yang berbuka pada saat berbuka. Pahalanya sangat besar di sisi Allah. Oh, penyakit ini harus dihilangkan. Kalau kita tidak memberi secara langsung, berupa es, buah, atau berbagai macam menu, boleh jadi kita menitipkan kepada orang yang melakukan gerakan buka puasa, sehingga apa yang kita lakukan itu menyentuh hati dan perasaannya atas hidayah Allah. Kemungkinan dalam waktu tidak lama, insya Allah dia akan berubah dengan sendirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahsyatnya beribadah sosial di bulan Ramadan ini jangan dinafikan. Ada semangat kita membangun dan memelihara salat jamaah, itu luar biasa. Saking besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan ini, jarang itu masjid bisa full di salat maghrib, di salat isya, di salat subuh, di salat duhur, di salat asar, di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini, kita semua tergerak untuk berbondong-bondong datang di masjid. Bukan karena dipancing untuk berbuka di situ. Memang semangat kita adalah merebut apa yang telah menjadi karunia yang Allah tebarkan melalui bulan Ramadan ini. Mengejar rahmat Allah. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mau mencari kebahagiaan, pamambaliyal khairat aqbil. Siapa yang menuntut kebaikan, siapa yang mencari kebaikan, sambut kebaikan ini di bulan suci Ramadan. Maka adalah kita semangat membaca Al-Quran. Mungkin semangat kita beda-beda. Ada yang semangatnya baca Quran. Ada yang semangatnya sedekah. Ada yang semangatnya minta ampun zikir kepada Allah. Ada yang semangatnya dia dari satu masjid ke masjid yang lain melakukan safari sendiri. Mungkin tidak semua orang memprogramkan, tapi kita semua bergerak, berjalan, membuat program tersendiri untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah ada ibadah sosial yang di dalam agama kita secara hukum dasarnya adalah sunnah. Yang meskipun di dalam ibadah sedekah ini ada wajib. Itulah yang dimaksud dengan zakat. Sehingga dalam Al-Quran, kadang-kadang Allah menggunakan istilah sedekah, padahal yang dimaksud itu adalah zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Sesuatu yang dipaksa, yang diperintah untuk diambil, maka itu adalah perintah wajib. Karena sedekah adalah perintah sunnah, maka tentu bukan ini yang diperintahkan. Yang diperintah adalah zakatnya, karena itu yang wajib. Sedekah ini luas sekali maknanya. Bahkan dalam keterangan Nabi SAW dikatakan, kullu sulama minan nasi sedekah. Seluruh persendian anggota tubuh manusia ini, persendian kita ini menuntut sedekahnya setiap hari. Atau di riwayat yang lain disebutkan, kullu nafsin kutiba alaiha sadaqah. Setiap jiwa manusia itu telah tercatatkan baginya tuntutan untuk bersedekah. Kulla yaumin tala'at bihi syamsu. Begitu matahari terbit, makanya itu bagus sekali ada gerakan sedekah subuh. Di Masjid Syuhada ada, saya lihat itu kota amal sedekah subuh. Dan di beberapa tempat ada orang yang semangat sedekah subuh tanpa harus memprogram tersendiri, tapi dirinya telah lancar melakukan itu. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Famin zalik,
di antara amalan-amalan sedekah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ayya'dila bainal isnain. Kalau ada orang bertengkar, dia tosiwaro, lalu kita berusaha mendamaikan dua orang itu nilainya sedekah. Itu nilainya sedekah. Inilah hebatnya sedekah. Kita mampu berbuat baik di tengah-tengah orang yang sementara berseteru. Emosinya lagi naik, apalagi sampai memuncak menjadi amarah yang diluapkan dengan pertengkaran. Tiba-tiba ada orang yang datang. Fa aslihu baina akhawaikum. Yang mendamaikan, Nabi memberi ganjaran sebagai sedekah baginya. Hadirin dimuliakan, dirahmati oleh Allah. Selanjutnya ayyu'inar rajulu ala dabbatihi fayahmilahu alaiha sadaqah wa yarfa'u mata'ahu sadaqah. Orang yang membantu seseorang, ada kendaraannya, ada orang yang mau naik, dia tuntun naik di kendaraan, kemudian ada barang-barangnya dia angkut, dia bantu naikkan di kendaraan, itu adalah nilai sedekah di hadapan Allah. Coba kalau kita lihat itu, karane atau agen-agen mobil itu, tanpa disadari itu adalah sedekah. Dan itu dilakukan secara tulus. Menunggu orang di perempatan, kemudian begitu datang mobil, dia bantu kasih naik barang-barangnya. Itu menurut Rasulullah SAW itu sedekah yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Mu'mai tahu pisusu di Tanggalalang. Lalu kita pindahkan barang itu, niatnya agar tidak ada orang yang dicelakai, sedekah. Tapi mau uang itu sok neto mulau. Dia mbap potona susu, ini jahat sekali. Tapi tentu di dalam ibadah Ramadan ini selalu kita ada semangat menyelamatkan diri dan orang lain. Maka menyingkirkan barang-barang yang bisa berbahaya kepada orang, itu juga bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kalimatut thayyibah, tutur kata yang lemah lembut, nilainya sedekah. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya meskipun sebiji kurma untuk bersedekah. Maunya Rasulullah SAW bertutur kata yang lemah lembut kepada orang lain, itu sedekah bagimu. Jadi mau anda itu malah isi bersedekah berupa uang, berbuat baiklah kepada orang, senyumlah kepada orang, bertutur lemah lembutlah kepada orang, maka itu anda telah bersedekah pada hari itu. Untung sedekah ini tidak ada targetnya. Kalau dia adalah sesuatu yang wajib dan ada target berapa kali senyum dalam satu hari, wah repot kita. Bukan main mau dia tulunaulo itu pacayang, alu-aluno andalle bak malan dan damacai. Tiba-tiba ini sedekah adalah sesuatu yang wajib, maka senyum setiap hari itu wajib. Tapi dalam penelitian orang yang mampu senyum simetris, seimbang ini karena anak kairi, minimal 40 dalam satu hari, insya Allah orang itu kelihatan awet muda. Jadi ibu-ibu kalau mau kencang-kencang kelihatannya terus, rajin-rajinlah bersedekah. Meskipun suaminya agak menjengkelkan, tapi kelihatannya selalu senyum. Suatu ketika, Fatimah binti Muhammad, istrinya Ali bin Abi Thalib, dalam keadaan sakit. Kemudian yang dia mau makan ini buah delima. Di pikiran Ali bin Abi Thalib, masuli dia apa-apa. Waktu itu riwayatnya menyebut 1 dirham. Tapi bagi Ali bin Abi Thalib ini mahal. Dan doi. Tapi tidak mungkin dia membuat marah istrinya. Dia mengatakan, iya saya akan cari. Maka dia keluar dari rumah pinjam uang 1 dirham untuk pergi membeli delima. Lambai mu'alli. Begitu dia sudah membeli buah, Mario minasading. Kenapa dia gembira? Insya Allah istriku sangat gembira. Karena apa yang dia inginkan terpenuhi. Dan aku tidak pernah merasa sempit dari permintaannya. Iya.
Bahasa Tuhan itu mau mengirang gitu tuh ini. Biasa mau dia mengirang, dan dia dan dia jambu mapute, dan dia bakso karawongi. Tetap Tuhan itu lampu monenau. Meskipun ya asa-asai penuh nasanga pada Tuhan di diri lo na karawongi. Ini delima yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang bapak. Orang fakir yang setiap hari selama 5 hari itu selalu memperhatikan orang lewat. Selalu memperhatikan orang lewat. Ali bin Abi Thalib bertanya kepadanya, "Dona sanga, ini tahu dia no yau dia buang lima ngalo mak dia tulu memperhatikan tolandur tapi anda lewat dia melok mesti bawa nggak tori." Itu Ali bin Abi Thalib tahu apa kebutuhan orang ini. No apa nih para luang, dona sanga melok ma ande buat dia 5. Coba Pak, kira-kira ini was perasaan tadi. Oh, anu ni wawari ecek iya toh na pirau. Tapi orang yang tingkat kesyukurannya kepada Allah tinggi dan memahami makna sedekah ketika kita bersedekah dan apa balasan yang telah dijanjikan oleh Allah, bismillah. Meskipun sempat bertimbang, kalau saya kasih ini, apa nak bilang istriku? Ini masalah ini. Akhirnya dibagi 2. Buah delima dibagi 2. Separuh diberikan kepada bapak ini, yang separuhnya dibawa kepada istrinya. Meskipun dalam keadaan ragu-ragu, nasang apa mau nawan di mau naik tadi sasigi apa-apa. Kira-kira kalau dunia sekarang ini muak dia nganuna para luam bainita. Kira-kira politologi woyang, apa nak cepet dia apa-apa? Damban dia mubetil lau, damban lepar ragi-ragi. Itu kalau orang yang digoda setan pikirannya. Sampai di rumah, Ali bin Abi Thalib kemudian menyodohkan buah delima itu. Herangi Fatimah. Nasanga apa nama malah sigi? Dalam keadaan gemetar. Nah jelaskan ya Ali bin Abi Thalib, nono sanga digena di pula di pasar sambuawan itu wawa. Sampai itu wali. Tapi di tengah jalan dia mesti jangan tahu tuh para lusan narto dia budi 5. Akhirnya si kaliwari. Saya bagi ini ada pangan di Begitu mendengarkan cerita ini, Fatimah binti Muhammad bukan marah. Bagaimana perasaannya kita? Muak rapang dicurigai weneta nama cayu, tiba-tiba dia senyum. Naraet timonena. Nona sanga begitu engkau menceritakan itu, rasanya saya tidak berkeinginan lagi terhadap delima itu. Begitu aku senang, aku gembira mendengarkan engkau telah bersedekah terhadap orang yang sangat membutuhkan. Sakitku terasa hilang. Coba itu Pak. Sedekah itu adalah obat. Kenapa? Ketika kita mampu membahagiakan orang, Allah sangat senang kepada kita. Cuma yang kelihatan senyum itu adalah orang yang kita beri. Lalu Allah mengatakan, engkau telah menggembirakan hambaku yang seharusnya dia adalah tanggunganku, tapi aku menitipkan kepadamu untuk mengurus dia dan engkau telah memberikan kepadanya. Tentu aku akan menggantinya melebihi dari apa yang engkau berikan. Sementara lala siraetti wanina Ali bin Abi Thalib tikato-kato ibabah. Assalamualaikum. Nerek boleh waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Nasanga amari Salman na poli wasari nasanga dia nguwawari Ternyata yang dia bawa itu buah delima. Coba Yang dia bawa itu buah delima. Nasanga pandadian itu dari Allah. No sangapa amesa, no nasanga mo anu poleripo ande na mesa sa puloy tingo. No Salman Al-Farisi apa na misa ngiri Apa na misa mo sa puloy? Maong Salman Al-Farisi sebenarnya sa puloy, unia ngi mesa, saya prank kamu. Upya kali rolo di saya uji keimananmu. Ternyata Ali bin Abi Thalib tahu. Dari mana dia tahu? Allah telah mengatakan satu kebaikan yang dilakukan itu diberi ganjaran pahala oleh Allah sebanyak 10. Dari bawahnya Ali bin Thalib, saya satu kali berbuat ini pasti 10. Ternyata betul 10. Nah ketika kita beribadah kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala hanya mengharapkan ridhonya. Ya digini Ali bin Abi Thalib memberikan kepada orang dan lebat do mahara di umur nada enggak napa polian dia tidak berpikir untuk itu. Tapi di singgasananya Allah dia gembira melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka diberikanlah ganti yang lebih besar daripada itu. Sehingga ada ungkapan mengatakan ketika kita mampu membahagiakan orang dengan pemberian yang Allah titipkan kepada kita, maka Allah akan menggantinya bukan seberapa banyak yang engkau berikan kepada orang itu. Tapi bagaimana dahsyat cintanya Allah terhadap orang yang suka memberikan kepada orang lain dan membahagiakan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sedekah. Di bulan Ramadan ini dahsyat sekali. Kemudian di hadis tadi itu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang melangkah wa hufratin yamsi ila sholati sadaqah. Orang yang berjalan menuju tempat dilaksanakannya salat, setiap langkah kita itu adalah sedekah. Bayangkan ada yang datang di kompleks pasar, ada di lorong sana, ada di bagian bawah. Mungkin ada yang agak-agak jauh. Dia datang, niatnya teduh, tenang rasanya melakukan salat berjamaah bersama di Masjid An-Nur dengan dipimpin oleh imam yang menyejukkan dan tidak membuat kita capek. Kamu tuh duduk malah kariuk bahaya na waca mau masanat tita oh. Kalau orang salat dengan hatinya, hudurul qalbi indas shalah, menghadirkan hati di dalam salat, manyamang dating. Tapi mau sangga ini bandi dipikirat tak masuk itu matanggal. Mengapa sangga itu direke-rekengi sangapa miaya? Tepat na nalaw al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah masih sabi tahu enggak na ayat malakari. Maka orang selalu berpikir, tapi yang ketika hatinya selalu hadir di dalam beribadah, maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita manfaatkan apapun yang bisa kita belanjakan di hadapan Allah. Seberapa besar yang kita punya, jangan pernah mengatakan saya tidak punya. Jangan sembunyikan sesuatu di hadapan Allah karena dia yang kasih. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak dilihat dan tidak diketahui oleh Allah. Jangan biarkan Allah merampas apa yang telah dia berikan kepada kita dengan cara yang kita tidak inginkan. Tapi jadikanlah Allah semakin menambah dari apa yang telah diberikan kepada kita karena kita pandai memberikan sesuatu di jalannya, dan ini yang disebut dengan berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Dari hari ke hari, apalagi kalau bisa kita bawa di sini mau buka, di tempat yang lain kita juga mau buka, di mana-mana kita ikut, ini dikejar karena tidak ada yang begini di luar Ramadan. Biar kita mau kasih makan orang yang berpuasa di luar bulan Ramadan, nilainya tetap berbeda di bulan Ramadan. Dia akan tetap mendapatkan kemuliaan, tapi di Ramadan ini luar biasa. Di samping terbakarnya segala dosa-dosa kita yang berseliweran itu, maka harus ditambah dengan amalia-amalia yang penting. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali masa lalu kita yang kelam. Kemudian kita insaf, lalu berdiri melaksanakan salat taubat. Jangan nanti menunggu malam 25, 27 baru mau taubat. Setiap kesempatan kita merasakan, kita menemukan dalam heningan renungan kita menemukan betapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, maka segera lakukan salat taubat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya dan berikrar kita menyesali dan berhenti untuk melakukannya. Ikrar kita adalah tidak akan mengulanginya lagi. Kalaupun itu akan terulang lagi karena iman ini yazidu wa yanqusu, dan ini yang membuat malaikat geleng-geleng kepala. Di riwayat disebutkan itu malaikat geleng-geleng kepala itu melihat umatnya Rasulullah. Kenapa geleng-geleng kepala? Orang yang punya nafsu makan bisa tidak makan. Punya naluri minum, dia tidak minum di bulan Ramadan. Tapi ketika kita melakukan khilafan, Allah memberikan ampunan. Allah memberikan ampunan.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Jangan kau heran malaikat. Sepanjang hambaku itu datang kepadaku meskipun dosanya sebagaimana tingginya bukit gunung Uhud. Sepanjang dia tidak menyekutukan aku, tidak musyrik kepadaku, tidak menduakan aku, maka dosa-dosanya akan kuampuni." Maka leburkanlah bebatuan dosa yang mengganjal hati kita ini sehingga kita kurang semangat. Mungkin di awal Ramadan kurang semangat baca Quran. Begitu dari hari ke hari naik semangat tak. Itu artinya ada tanda-tanda kasih sayang Allah. Dibantu dengan sudah mulai dicairkan ini suasana yang mengganjal hati ini sehingga pernah kita tidak semangat baca Quran. Kita hanya semangat salat sunnahnya tarawih, ada yang tidak witir. Ternyata rahmat Allah teramatin terasa, ampunannya sudah mulai datang. Oh, witirnya sudah dijaga. Jangan sampai kita salat tarawih tidak witir juga. Karena jadi kalau salat witir ini adalah salat yang bisa menutup salat sunat kita pada malam hari. Jangan diabaikan, jangan disepelekan. Selesai kita salat 8 rakaat, jangan kita langsung bubar. Kalau bubar kita pulang ke rumah salat witir. Jangan sampai semua ini disia-siakan, karena sesungguhnya segala amal yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran kemuliaan di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah dari saya pada malam hari ini. Semoga keberkahannya kembali kepada kita semua. Semoga jamaah Masjid An-Nur ini senantiasa mendapatkan cahaya Allah, cahaya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai kita di dalam beraktivitas selama bulan suci Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.